Masih terkait dengan zakat. Kemarin pembahasannya ada zakat itu zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Zakat mal yang kemarin sudah disebutkan ada berupa perniagaan, ada perdagangan, ada pertanian dan juga peternakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Barang siapa yang iman katanya Allah kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka harus dia mengeluarkan zakatnya. Fa afhama alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah memberikan pemahaman dalam hadis itu, anna man lam yu'addi zakata, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, tidak menunaikan zakat, falaisa bimu'minin. Ini dari catatan Said Muhammad, falaisa bimu'minin, maka dia tidak termasuk orang yang mukmin, atau kata lain dia kurang sempurna imannya jika tidak mengeluarkan zakat. Jangan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal berupa ya tadi ada perhiasan, ada perdagangan, ada pertanian, ada peternakan. Wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja. Ini dalam kitab Qul Hadi Sabili karangan Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Wa'lam anna man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki malahu. Ketahuilah bahwa orang yang melakukan sholat, orang yang sholat, wasoma dan puasa dia, sudah sholat, puasa, wahajja haji dia, tapi walam yuzakki malahu, tidak mengeluarkan zakat hartanya, tidak mengeluarkan zakat hartanya, bukan zakat fitrahnya, lam yakbalillahu lahu sholatan wala siyaman wala hajjan hatta yakhrujaz zakah, hatta yukhrijaz zakah. Maka Allah tidak akan menerima solatnya dia itu, wala siyaman, siam puasanya juga tidak diterima, wala hajjan dan juga hajinya, hatta yukhrijaz zakah, sampai dia itu mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Wadzalika li'anna hadhil asya'a murtabitun ba'daha bi ba'din, karena satu dengan yang lainnya tadi itu keterkaitan, menyatu perintahnya. Ya syahadat, sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, keterkaitan. Jangan sampai rukun Islam itu tidak lakukan atau melakukan salah satunya saja. Karena ada hadis fi ba'dil asar an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, qala Abu Basr Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, amarona bi qomis shalah, Rasulullah memerintah kami untuk melakukan salat, wa itaiz zakah, ini hadis, kemudian mengeluarkan zakat. Katanya, wa man lam yuzakki fala sholata lahu, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, fala sholatah, maka tidak diterima salatnya, lahu bagi orang itu. Rawahu Tabrani. Begitu pentingnya orang mengeluarkan zakat. Sampai zamannya Sayyidina Abu Bakar itu, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi. Kemudian berkaitan dengan tidak mengeluarkan zakat, seperti contoh di zaman Rasulullah ada namanya Sa'labah. Ketika tidak mengeluarkan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan, dihancurkan itu. Kemudian berkaitan dengan siapa penerima zakat itu, siapa saja penerima zakat itu. Penerima zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara. Pertama, ini ada 8 asnaf, 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Pertama, lil fuqara, diberikan kepada orang fakir.
Siapa orang fakir itu? Orang fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak cukup untuk dimakan, tidak punya apa-apa dia. Kemudian wal masakin, orang masakin, orang miskin, dia punya tapi tidak cukup untuk kebutuhan makanan pokok. Beda dengan fakir. Fakir tak punya apa-apa. Kalau miskin punya apa-apa tapi tidak cukup untuk bahan dasar pokok makan, bahan dasarnya. Takut nanti orang aku miskin karena gak cukup. Miskin itu adalah orang punya sebagian tapi tidak cukup untuk dimakan makanan pokok maksudnya. Wal amilin, amil zakat. Amil zakat itu orang yang mengumpulkan zakat dan mentasarrufkan, mengantarkan kepada orang yang berhak. Dia namanya amil zakat, boleh dia menerima. Terus kemudian wal muallafatu qulubuhum, wal muallafati qulubuhum. Kemudian muallaf, muallaf yang diharapkan dia semakin kokoh, kuat dalam keislamannya, baru masuk Islam dia berhak untuk menerima zakat. Wa fir riqab, budak, budak yang ingin memerdekakan dirinya sehingga dibantu dia dengan zakat itu, budak. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Orang punya hutang sekarang kan kadang banyak orang pegawai negeri gajinya besar 6 juta, 7 juta tapi tetap punya hutang. Yang dimaksud gharimin sini dia beli kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu yang mendasar. Jadi gharim untuk makan, untuk kebutuhan, bukan dipakai untuk bersenang-senang, punya hutang tapi untuk beli mobil yang mewah, rumah bertingkat. Bukan. Terus fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah sehingganya tidak sempat dia untuk bertani, berdagang lain sebagainya. Dia hanya untuk umpama buat pesantren atau guru ngaji, yang hanya untuk itu saja dia. Kemudian wabnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang perjalanan jauh, kemudian kebutuhannya dia tidak cukup, sangunya tidak cukup. Perjalanan ya, seperti umpama perjalanan umroh ataupun lainnya yang di situ, ataupun berdagang tidak cukup dia. Itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat 8 bagian itu tadi.